tahu nggak sih kebohongan sains terbesar dalam sejarah umat manusia? Sains ada yang bohong, Son. Ada yang bohong juga, Son. Dengerin ya. Yang pertama nih, Son, itu ada kebohongan tengkorak setengah manusia setengah kera, atau dikenalnya sebagai tengkorak manusia Piltdown. Seperti yang kita tahu, penemuan fosil itu sangat menguntungkan ya. Karena kalau udah terbukti secara ilmiah, maka si penemunya ini itu akan mendapatkan penghargaan beserta hadiah duit yang besar, Son. Nah, di suatu hari di tahun 1912, seorang pengacara sekaligus pemburu fosil amatiran yang bernama Charles Dawson mengumumkan bahwa dia telah menemukan fosil manusia purba beserta berbagai peralatan yang berasal dari zaman batu. Ia menemukannya di Piltdown, Sussex Timur, Inggris. Tentunya penemuan tersebut mengagetkan dunia karena fosil tengkoraknya ini aneh banget, Son. Bagian atas kepalanya manusia, tapi rahangnya rahang kera yang punya 2 gigi geraham layaknya manusia, Son. Untuk menghargai penemuan Dawson, fosil manusia purba ini dinamai Eoanthropus dawsoni, Son. Dawson kemudian meninggoy 4 tahun setelahnya. Setelah nemu nih. Iya benar, setelah nemu, dengan nama yang sangat harum di mata dunia. Sampai akhirnya di tahun 1953, ilmuwan mulai neliti fosil ini lagi gitu, tapi pakai teknologi yang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Ternyata setelah diselidiki, benar ternyata, Son, bahwa bagian atas dari tengkorak Piltdown emang berasal dari manusia purba yang berusia 500.000 tahun. Tapi bagian monyetnya ini, Son, yang jadi masalah. Ternyata setelah diteliti nih, bagian bawah dari tengkorak tersebut itu berasal dari orang utan yang umurnya baru puluhan tahun, Son. Jadi disambungin gitu tengkorak manusia sama tengkorak orang utan. Penelitian DNA di tahun 2016 menunjukkan bahwa pemalsuan fosil ini hanya dilakukan oleh satu orang, Son, which is si Dawson ini. Yang kedua ada tipuan Filipina nih, Son, yang ngaku-ngaku kalau mereka tuh masih punya suku yang masih hidup di dalam goa. Ya kayak manusia zaman batu gitulah. Pada tahun 1971, Manuel Elizalde yang adalah kepala dari Panamin menyatakan bahwa dia telah menemukan suku kuno Filipina yang bernama Tasaday, Son, di pedalaman Mindanao. Suku Tasaday yang jumlahnya cuma sisa 27 jiwa ini masih tinggal di dalam goa. Mereka juga masih pakai peralatan-peralatan dari batu buat hidup sehari-hari, dan baju yang mereka pakai itu masih terbuat dari anyaman daun, Son. Gitu. Akhirnya di tahun 1972, National Geographic nih masukin ceritanya suku Tasaday, Son, sebagai the last tribe of Mindanao. Presiden Filipina saat itu, Ferdinand Marcos, kemudian menyatakan wilayah suku Tasaday sebagai cagar alam dan budaya. Tapi setelah Marcos dimakzulkan dari kursi kepresidenan di tahun 1986, seorang jurnalis dan antropolog Swiss bernama Oswald Itten berikut dengan beberapa rekannya itu memutuskan untuk masuk secara diam-diam ke wilayah suku Tasaday ini. Mereka kemudian terkejut luar biasa, Son. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Tasaday ini hidup layaknya manusia modern. Yang pertama nih, mereka nggak tinggal di goa, tapi di rumah biasa. Ternyata mereka juga nggak pakai baju dari anyaman daun, tapi ya pakai baju biasa gitu kayak kita. Bahkan beberapa dari mereka itu naik motor, Son, buat kegiatan sehari-hari. Akhirnya jurnalis tersebut penasaran, kemudian menginterview 6 orang dari suku Tasaday selama 2 jam. Dan ternyata, Son, mereka ini dipaksa sama si Elizalde dan orang-orangnya Ferdinand Marcos buat pura-pura jadi manusia purba, Son.